Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kembali bersama saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel saya ini. Marilah Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bagikan channel ini sehingga dapat memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim yang tertera pada MTPJ Gemim, yaitu dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami agar supaya dalam pengucapan syukur kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita baca bagian ini secara bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22 diberi judul nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul yang bernama Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Ya, Paulus ini adalah sosok yang luar biasa. Penginjil yang hebat, yang dipakai Tuhan secara dahsyat dalam pemberitaan firman Tuhan. Rasul Paulus membangun jemaat, ada banyak orang menjadi percaya lewat pribadi Paulus. Tuhan Yesus memakai kehidupannya sehingga ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang menjadi percaya dan memuliakan Tuhan Allah. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 17, di situ dijelaskan bahwa Paulus dan Silas datang ke Tesalonika. Nah, saudara-saudara, Tesalonika ini adalah ibu kota dari provinsi Makedonia. Provinsi Makedonia ini ada di Kekaisaran Romawi dan kota ini terletak antara di pesisir Makedonia. Kota ini merupakan kota pelabuhan yang penting dan merupakan daerah istimewa dalam Kekaisaran Romawi karena kota ini boleh mengurus pemerintahan sendiri asalkan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan Romawi. Nah, saudara-saudara, di kota inilah Paulus dan Silas memberitakan Injil. Paulus dan Silas menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan pada saat mereka ada di Tesalonika, ada banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Mereka itu adalah sejumlah besar orang Yunani, perempuan-perempuan terkemuka dan juga beberapa orang Yahudi. Namun saudara-saudara, pada saat mereka ada di kota Tesalonika ini, tidak begitu lama Paulus dan Silas ada di kota Tesalonika karena mereka mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi, di mana pada saat itu ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil, timbul iri hati dari orang-orang Yahudi kepada mereka,
Sehingga orang-orang Yahudi ini melakukan perlawanan. Mereka mengajak para penjahat, para preman pasar untuk membuat keributan dan mengacaukan kota pada saat itu. Dan mereka bermaksud untuk menangkap Paulus yang pada saat itu memberitakan Injil. Mereka mendakwa, mereka menuduh bahwa Paulus ini melaksanakan pengkhianatan, di mana pada saat itu mereka menuduh bahwa Paulus ini melawan ketetapan kaisar, ya, mengajak orang-orang untuk percaya kepada raja lain, yaitu Yesus. Sehingga pada saat itu ketika menerima perlawanan, Paulus tidak begitu lama di kota itu, sehingga dia harus beranjak ke kota Berea, saudara-saudara. Sehingga karena Paulus tidak begitu lama, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 17, ya, dia di Tesalonika itu dikatakan pada saat dia memberitakan Injil, ya, dia menceritakan tentang Yesus itu 3 hari Sabat berturut-turut. Berarti itu menunjukkan waktu yang tidak lama, hanya sekitar 3-4 minggu dia ada di Tesalonika, saudara-saudara. Kemudian dia beranjak ke Berea. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena keberadaannya, karena kunjungannya di Tesalonika tidak begitu lama, maka ia menugaskan kepada Timotius untuk pergi ke kota Tesalonika, untuk pergi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk menguatkan hati mereka, untuk memberi nasihat akan iman yang mereka miliki. Karena saudara-saudara, bukan tidak mungkin, ya, keadaan pada waktu itu mereka yang melakukan perlawanan terhadap Paulus akan menindas orang percaya, dan juga bisa-bisa mereka yang percaya itu berbalik dari iman mereka sehingga usaha Paulus menjadi sia-sia. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika, dan pada saat Timotius kembali dari Tesalonika, pada saat itu Paulus sudah berada di Korintus. Jadi dari Tesalonika dia pergi ke Berea, kemudian dia melanjutkan, ya, perjalanan ke Korintus. Dan Timotius membawa kabar gembira bahwa mereka yang ada di Tesalonika ini tetap teguh dalam iman, bahwa mereka rindu untuk berjumpa kembali dengan Paulus. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kendati pun Paulus sudah tidak ada bersama dengan mereka, namun jemaat ini, orang-orang percaya ini, mereka masih berpegang teguh pada iman yang mereka miliki kepada Tuhan Yesus. Sehingga surat 1 Tesalonika ini ditulis saat Timotius kembali dari Tesalonika. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus juga menulis surat ini supaya mereka tetap teguh dalam iman dan kasih, mendorong mereka supaya tetap hidup kudus, tapi juga memberi pemahaman dan pengajaran atas persoalan, atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka yang menimbulkan perselisihan satu dengan yang lain. Sehingga surat ini juga memberikan nasihat kepada jemaat yang masih baru itu, yang belum banyak pengalaman, sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di antara mereka, saudara-saudara. Dan surat ini menjawab, ya, setiap kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Dan khusus bagian yang kita baca saat ini dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, ini merupakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya pada saat itu, ya. Kalau kita baca saat ini, saudara-saudara, di pasal 5 ayat 12 dan 13, ya, di situ dikatakan bahwa hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini dikatakan dalam ayat 13 bagian yang terakhir. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara, ada nasihat supaya mereka ini menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama saat ini adalah hidup damai dengan orang lain.
Kalau kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini, kalau kita saling menghormati, saling menghargai, baku-baku dengar, ya, baku-baku baik, pasti di sana akan tercipta yang namanya kedamaian. Namun saudara-saudara, kalau sudah tidak ada rasa hormat, kalau sudah tidak ada rasa saling menghargai, soalnya ada tuh baku-baku dengar, pasti tidak akan ada kedamaian. Makanya di bagian terakhir ayat 13 Paulus bilang, hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pasti rindu untuk ada kedamaian. Siapa mau suka kacau, saudara-saudara? Setiap kita pasti selalu ingin damai. Baik dalam kehidupan rumah tangga, ya, suami istri, pasti selalu mau damai. Ada jodoh baku kacau, saudara-saudara, ya. Karena apa? Kesalahpahaman kadang-kadang membuat kekacauan hadir dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi suami istri, anak dan orang tua. Kadang-kadang tidak ada damai. Dalam kehidupan rumah tangga saja kacau, saudara. Ya, apalagi dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berjemaat. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mau hidup damai dengan orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup damai dengan orang lain itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi saudara-saudara, ada orang bukan bawa damai, bawa kekacauan. Di mana ada dia, di situ kacau. Dia mau hadir di rukun A, itu rukun kacau. Dia mau hadir di rukun B, itu rukun kacau. Ya, padahal saudara yang diberkati Tuhan, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita membawa damai. Ada kedamaian, di mana ada kita, di situ tercipta yang namanya kedamaian. Tapi ada banyak, ya, ada orang di mana ada dia, di situ kacau. Di persekutuan kalau ada dia, kacau itu persekutuan. Itu organisasi kalau ada dia, kacau itu organisasi. Pelayanan, kacau itu pelayanan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Paulus mengingatkan supaya menghormati mereka yang bekerja keras. Menghormati mereka yang berusaha keras. Menghormati mereka yang membanting tulang. Tapi di sini bukan bekerja keras membanting tulang mencari nafkah, bukan. Tapi di sini berusaha keras, bekerja keras untuk jemaat, untuk pelayanan, untuk mereka yang memimpin kamu, menegur kamu, supaya kamu menjunjung mereka, menghargai, menghormati setiap usaha keras, kerja keras, membanting tulang yang dilakukan oleh mereka. Karena dengan demikian akan tercipta yang namanya kedamaian. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang baku hargai, kalau orang baku hormat, pasti akan ada damai. Tapi kalau soalnya tidak baku hargai, soalnya tidak baku hormat, akan tercipta yang namanya kekacauan. Ini yang dinasihati oleh Rasul Paulus. Maka dari itu saudara-saudara, jangan cuma shalom, balas damai di hati, padahal di hatinya tidak ada damai, ya. Cuma di mulut tuh damai, mar di hatinya enggak, saudara-saudara. Makanya penting hati ini untuk memiliki damai. Jangan di hati kita hanya ada apa? Kemarahan, kebencian, kedengkian. Itu saya mau katakan itu hati busuk,
Hati jahat saudara-saudara. Ini namanya hati besai saudara-saudara. Ada orang bilang ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ada orang bilang bahwa bala kita pe hati. Kalau kita hati jahat, oh Tuhan, masa mau bala tuh hati saudara-saudara. Ya, mati kalau bala tuh hati saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah orang yang selalu menghadirkan damai. Hidup damai dengan orang lain. Jangan suka-suka bakalae. Jangan suka-suka cari hal. Jangan suka-suka cari soal. Nih mau memaafkan, nih mau mengampuni. Oh Tuhan, satu kolom tarik marnya nak mengampuni. Satu kolom tarik mar bakalai. Satu kolom tarik mar yang nak saling memaafkan. Di mana iman kita, saudara-saudara, di mana kekristenan kita? Kalau kita orang beriman, kalau kita orang percaya, kalau kita anak-anak Tuhan, maka mari hadirkan damai dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita hanya memperhatikan penampilan luar. Jangan torampe muka yang cuma muka yang glowing, tapi torampe hatinya ndak glowing, saudara-saudara. Tompe hati busu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama pesan firman Tuhan, hidup damai dengan orang lain. Kalau hari ini hubungan kita dengan orang lain rusak, mari perbaiki saudara-saudara. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita lagi ada kekacauan, mari berdamai. Usahakanlah perdamaian dimanapun kita berada. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka kita akan berdamai dengan orang lain. Amin. Kalau ada saudara bersaudara yang sampai hari ini bertengkar, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, mari berdamai. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, agar supaya berbuat baik dan jangan membalas jahat dengan jahat. Saudara-saudara, ada ungkapan segelintir orang yang mengatakan, kalau engkau baik, saya akan 100 kali lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, saya akan 1000 kali lebih jahat. Saudara, bukankah ungkapan ini agak keliru ya? Karena saudara, saya percaya bahwa orang baik tetap akan baik saat orang lain berbuat jahat kepadanya. Amin. Jangan kita terjebak pada ungkapan tadi. Ada orang bilang ya, kita baik-baik. Mar kalau ngana jahat, kita lebih jahat. Oh Tuhan, jahat berarti saudara-saudara. Jangan bilang kita baik-baik, mar kalau ngana jahat, kita jahat. Jahat berarti. Kalau orang baik, kita baik-baik, mar kalau ngana bikin jahat tetap kita baik. Amin saudara. Seharusnya seperti itu. Kalau kita orang-orang percaya, kendati pun ada yang menjahati kita, kita tetap baik. Karena kebaikan kita tidak akan mempengaruhi kejahatan orang lain terhadap kita. Orang yang baik, dia akan tetap baik. Kendati pun ada orang yang bikin kecewa, bikin putus asa, bikin jahat, dia tetap akan baik. Karena dasarnya baik. Orang kalau dasarnya baik, tetap baik saudara-saudara. Tidak akan mempengaruhi kebaikannya atas perlakuan orang lain dalam kehidupan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cek kehidupan kita. Apakah kita kategori orang baik atau kita kategori orang jahat? Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, sabar. Makanya di sini Paulus ingatkan ya, sabarlah.
di ayatnya yang ke-14 bagian terakhir, sabarlah terhadap semua orang. Kalau ada orang yang bikin jahat orang su bikin bagus, su bikin baik, air susu dibalas dengan air tuba, ya udah sabar saudara. Ya, kalau ada orang yang menjahati kita, sabar. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata yang jahat ini akan kalah dengan yang baik. Makanya jangan balas jahat dengan jahat. Karena kalau orang balas jahat dengan jahat, kita juga orang jahat, saudara. Tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Jangan kita balas perbuatan jahat mereka yang telah mereka lakukan kepada kita. Sehingga apa faedahnya kalau kita balas jahat dengan jahat? Tidak ada, saudara. Omong kosong iman kita, omong kosong kekristenan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan balas jahat dengan jahat. Tidak, saudara-saudara. Namun firman Tuhan ingatkan kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, balas dengan berbuat baik. Amin, saudara. Wah, memangnya nak gampang, saudara? Tidak gampang, ya. Mau balas orang jahat atau orang yang mau kasih baik, tidak gampang, saudara. Tetapi ini kebenaran, ini firman yang harus kita lakukan. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara, orang baik tetap akan melakukan kebaikan kendati pun ada orang yang melakukan hal yang jahat dalam kehidupannya. Orang baik akan tetap baik. Amin. Makanya saudara, kalau ada yang mengecewakan kita, kalau ada yang melakukan hal jahat, menjahati kita, jangan terpengaruh. Sehingga kalau mereka melakukan apa yang jahat, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita adalah terus melakukan kebaikan. Amin, saudara-saudara. Ya, makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kamu cantik, tapi kalau hatimu jahat, hatimu busuk, kamu akan kalah dengan orang yang tidak secantik dirimu, tapi tidak sejahat dan sebusuk hatimu. Artinya apa? Biar let orang pasung, mar kalau orang hati jahat, hati busu, saudara-saudara, itu tidak baik. Kita akan kalah dengan orang-orang yang memiliki hati yang baik dalam kehidupan yang ada. Makanya saudara-saudara, pesan firman yang kedua ini mengingatkan kita untuk berbuat baik, jangan balas jahat dengan jahat. Karena orang baik tetap baik, kendati pun ada orang yang menjahati. Amin. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Di sini dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pesan firman Tuhan yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Apa itu saudara-saudara? Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Haleluya saudara-saudara. Kata senantiasa ini artinya selalu.
Senantiasa ini selamanya. Ya, makanya bersukacitalah senantiasa. Be joyful always. Jadi senantiasa ini tidak putus, saudara-saudara. Selalu, selamanya. Ya, nyandak datang mood-mood. Tapi always, ya, selalu bersukacita. Sehingga Paulus ingatkan, bersukacitalah senantiasa. Makanya orang kalau ada sukacita, pasti semangat. Karena semangat akan membawa orang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, orang kalau ada sukacita, dia akan terus semangat melayani. Kendati pun lelah ini saudara-saudara, so capek. Tapi karena ada sukacita melayani, membuat dia semangat untuk terus melayani kendati pun lelah. Amin, saudara-saudara. Orang kalau ada sukacita, dia akan semangat bekerja. Ya, ndak pamalas. Ya, orang kalau ada sukacita, dia akan semangat menjalani kehidupan yang ada. Makanya penting sukacita dalam hidup kita. Karena sukacita itu adalah bagian dari buah roh, saudara-saudara. Sukacita itu harus hadir dalam kehidupan kita. Orang kalau ada sukacita, luar biasa hidupnya, saudara-saudara. Kendati pun yang tidak ada doi, tetap sukacita. Amin, saudara-saudara. Aduh pendeta, mau bahas sukacita bagaimana kau nyak doi? Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya hidup kita jangan bergantung pada doi. Jangan bergantung pada uang. Tapi hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Bagaimana bergantung pada Tuhan? Makanya berdoa, saudara-saudara. Paulus bilang ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa orang Kristen, orang beriman tidak akan pernah meninggalkan doanya kepada Tuhan. Segala sesuatu diawali dengan doa. Tapi ada banyak orang malas berdoa. Apalagi kalau punya doi, ya. Lebih jauh doa, saudara-saudara. Namun hari ini firman Tuhan ingatkan. Orang yang penuh dengan sukacita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Makanya orang kalau ada sukacita, sudah mau berdoa, saudara-saudara. Karena sukacita itu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita akan membuat kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dalam doa kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Makanya tetap berdoa. Karena saat kita berdoa, kita akan membangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa, akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Biar sunyana doi, mar masih ada doa. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, saudara-saudara. Ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ya, ada beberapa hal yang tidak kita terima dari Tuhan karena kita sudah tidak berdoa. Ada banyak ibu-ibu bergumul dengan suami ya. Karena banyak suami-suami pamabo, saudara-saudara. Making stres istri, making stres anak-anak, rumah tangga kacau, saudara. Sehingga saya mau katakan saat ini, jangan berhenti dalam gumulmu, dalam doamu kepada Tuhan. Berdoa terus sampai terjadi sesuatu dalam kehidupanmu. Dalam pergumulan yang kamu alami, terus berdoa kepada Tuhan. Makanya, tetap berdoa. Jangan tinggalkan doa kita. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya doa adalah nafas hidup. Makanya orang kalau sunyak berdoa, so mati secara rohani, saudara. Ya, harus berdoa. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan terus menaikkan doa kita kepada Tuhan. Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan.
Sehingga orang kalau sering berdoa, hubungannya dengan Tuhan akan kuat, saudara-saudara. Orang kalau sering berdoa, hubungannya dengan Tuhan akan erat, akan intim. Beda dengan orang malas berdoa. Orang kalau malas berdoa, hubungannya dengan Tuhan renggang. Makanya suami istri yang jarang komunikasi, saudara, dipertanyakan hubungan mereka, saudara-saudara. Makanya orang akan menjadi intim, akan menjadi erat, akan kuat pada saat lancar komunikasi. Ya, begitu juga kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Makanya jadilah orang Kristen yang terus berdoa. Jadilah orang Kristen yang terus menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Karena doa akan memberi kita kekuatan. Amin. Kalau tadi sukacita memberi semangat. Yang kedua, berdoa memberi kekuatan. Makanya orang kalau senyak berdoa, lome. Apalagi senyak dadoi, lebe lome. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saya terus mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kendati pun dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak masalah pergumulan. Tetaplah berdoa, karena itu akan memberi kita kekuatan untuk menjalaninya. Amin, saudara-saudara. Dan kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ternyata yang dikehendaki Tuhan adalah bersukacita, berdoa, tetapi juga bersyukur. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, yang dikehendaki Tuhan bersukacita, berdoa dan juga bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah ini juga yang diangkat oleh tema. Ya, etika pengucapan syukur. Saudara, kita ada dalam bulan pengucapan syukur. Ada banyak bentuk pengucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bicara pengucapan syukur adalah tindakan perbuatan seseorang dalam mengucapkan syukur, berterima kasih khususnya kepada Tuhan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang pengucapan syukur ini sudah disalahartikan. Pengucapan syukur sunyana ada DP etika, saudara-saudara. Sudah tahu bedakan mana tuh baik, mana tuh buruk dalam hal pengucapan syukur. Sudah tidak tahu membedakan moral, akhlak yang baik, saudara-saudara. Sehingga sudah tidak ada etika dalam pengucapan syukur. Sehingga ini yang saya harus ingatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melaksanakan pengucapan syukur itu tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga harus ada etika pengucapan syukur, saudara-saudara. Jangan pengucapan syukur disalahartikan dengan cara apa? Mabuk-mabukan, pesta pora itu bukan pengucapan syukur, saudara-saudara. Sehingga ini yang harus saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Pengucapan syukur esensinya adalah tertuju kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hasil-hasil yang kita miliki semua karena Tuhan. Sehingga kita melaksanakan pengucapan syukur, itu kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun saudara-saudara, dalam pengucapan syukur kadang-kadang termindset, terkonsep dalam pikiran kita. Kalau pengucapan syukur pasti mabok, pengucapan syukur pasti bagoyang, pengucapan syukur pasti acara, pesta pora itu salah, saudara-saudara. Itu bukan pengucapan syukur, karena pengucapan syukur itu kepada Tuhan. Itu bukan pengucapan syukur, itu cuma senang-senang untuk diri sendiri, saudara-saudara. Makanya jadi orang Kristen yang benarlah saat pengucapan syukur. Punya etika, punya moral, punya akhlak yang baik. Dalam acara ibadah, syukur. Awal-awal ibadah bersyukur Pak Tuhan. Kage akang habis ibadah sudah mulai perjamuan tanpa liturgi. Tumpah sana, tumpah sini. Akhirnya semua mabo, saudara-saudara. Bukan lagi pengucapan syukur. Menghadirkan damai sejahtera. Mari yang ada apa? Kacau. Kacau. Tuh ibadah pengucapan syukur, kacau.
Kacau deh apa orang mabok. Kacau deh apa. Satu mau menyanyi di keyboard, satu mau beracara. Oh Tuhan. Sadar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya berhenti juga tuh mabok-mabok itu. Mabok itu cuma bikin kacau saudara-saudara. Ya kalau orang berpengucapan syukur sudah juga mau tumpah-tumpah. Ya perjamuan tanpa liturgi. Ya so tumpah kiri tumpah kanan bagate. Stop coba mabok saudara-saudara. Ya. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan kita salah gunakan. Salah artikan itu pengucapan syukur. Karena tahu juga apalagi kalau syukur ya ulang tahun, syukur baptisan. So hilang DP esensi syukur. Yang ada so keangkuhan, kesombongan diri sendiri. So merasa paling jago. Siapa paling banyak minum, no dia paling mabok. No dia paling mabok, so dia tuh paling bikin kacau di acara. So bagoyang saudara-saudara, ada ibadah pengucapan syukur ya. So bagoyang, so bagoyang saudara-saudara, so beracara. Kalau di acara, bagoyang kuat saudara-saudara. Mar kalau pi gereja, lome bajalang. Mar kalau di acara biar balumpa biar asam urat, baik asam urat kalau di acara. Mar kalau masuk gereja, saki ulang DP kaki asam urat. Siapa riki asam urat? Selama kau nyana injang gereja, saudara-saudara. Ya, selalu banyak asam dan masoles. Makanya kaki asam urat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ingatkan bahwa saat kita berpengucapan syukur. Saat kita menaikkan ucapan syukur. Saat kita bersyukur. Bersyukurlah dengan etika yang benar. Sebagai orang Kristen, muliakanlah Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan penama. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat kita dalam keadaan diberkati. Tapi mengucap syukur. Bukan hanya menunjuk pada keadaan kita. Tapi juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Atas damai sejahtera, atas sukacita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Yang berikut saudara-saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhi segala jenis kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan padamkan roh. Roh Allah ini dapat dipandang berkaitan dengan api. Ya, saudara, jangan padamkan roh. Itu api harus tetap menyala. Itu api harus tetap berkobar. Jangan sampai padam. Paulus ingatkan, jangan padamkan roh. Firman Tuhan ingatkan kita saat ini, jangan padamkan roh. Karena ternyata saudara-saudara itu bisa padam, itu bisa mati. Itu bisa tidak menyala, itu bisa tidak berkobar. Makanya harus menjaga supaya tidak padam saudara-saudara. Tapi ada banyak orang sengaja kasih padam. Ya, makanya kalau orang sengaja berdoa, sengaja ada sukacita. So, nyandak mengucap syukur berarti so padam DP roh saudara-saudara. Tapi orang kalau masih bersukacita, masih melakukan kebaikan, masih ada damai, masih dia berdoa, masih dia bersyukur, berarti rohnya masih tetap terjaga. Bakira jono saudara-saudara, kalau so malas beribadah, malas pikolo, malas pikom bapak, malas pikom ibu, anak-anak muda so malas mau bergereja, malas pi pemuda remaja, dipertanyakan itu roh. Kalau kita sudah malas, sudah tidak mau untuk datang bersekutu dengan Tuhan.
so padam, so mati. Sehingga kenapa jangan padamkan roh? Karena pada saat roh kita terjaga, kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada saat roh kita padam, kita hanya akan melakukan dosa. Makanya orang kalau so malas bersekutu, so banyak bikin dosa. Orang kalau sudah malas datang ke hadapan Tuhan, dia sudah ada pada jalan buntu, jalan sesat, tahu mau kemana saudara-saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita semua, jangan padamkan roh. Biarlah roh itu tetap menyala, tetap berkobar, membakar semangat kita, membakar iman kita, agar semakin murni, semakin luar biasa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini terus mengingatkan kepada kita, ujilah segala sesuatu. Menguji di sini berarti memegang yang baik, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Uji. Kalau kita masih pegang yang baik, berarti roh masih ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menjauhi segala jenis kejahatan, itu roh tetap ada, menyala. Uji. Makanya menguji segala sesuatu dalam hal ini adalah menguji tetap berpegang pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biar kiranya firman ini menguatkan, memberkati kita. Ada 4 pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hidup damai dengan orang lain. Kalau kita tahu etika, kita akan berdamai, hidup damai dengan orang lain. Yang kedua, berbuat baik dan jangan membalas jahat dengan jahat. Yang ketiga, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di antaranya ialah bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Itu bagian dari etika pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Semoga firman ini menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Apapun yang menyentuh hati kami, menegur kami, ajar kami untuk bertobat, memperbaiki diri, introspeksi diri, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga dapat memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.